Ada kendala nggak tadi Kak waktu ini? Ini sebenarnya tadi ini sama nggak ya dengan yang ini tadi? Ini kan juga HTML dasar. Iya, Oh sama ya. fotonya beda ya. Saya juga baru sadar. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Oke, jadi selamat malam Kak. Malam. Oke, perkenalkan saya Iqbal dari tim research aplikasi Maun Edu. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ke Kakak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia untuk diinterview mengenai aplikasi Maun Edu gitu. Nah, sekedar informasi, Maun Edu ini merupakan aplikasi pembelajaran yang sekarang ini masih dalam tahap desain. Nah, untuk itu kami saat ini melakukan interview dengan beberapa orang yang kami nilai sesuai dengan target pengguna dari Mount Edu agar kedepannya itu pengembangan aplikasi Mount Edu bisa berjalan ke arah yang lebih baik, Mm. yaitu sesuai dengan kebutuhan dari calon pengguna gitu. Nah, pada sesi interview kali ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan umum tentang Kak Amel dan kebiasaan eh, kakak dalam bekerja dan belajar. Dan selanjutnya saya akan meminta Kak Amel untuk ya nanti mencoba eh, prototipe yang saya kasihkan atau demonya. Nah, untuk itu apakah kakak berkenan? Berkenan. Oke. Nah, sambil mencoba aplikasinya nanti, saya akan meminta kakak untuk mencoba beberapa fitur yang ada di aplikasi Mon Edu. Nah, Oke. kemudian saya juga akan bertanya tentang pendapat kakak mengenai fitur-fitur tersebut gitu. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di sesi wawancara kali ini nggak ada jawabannya benar atau salah. Jadi apapun yang kakak utarakan atau sampaikan akan jadi masukan untuk kami gitu. Jadi bebas saja kalau kalau ada sesuatu yang kurang atau yang bagus atau yang membingungkan itu monggo disampaikan aja gitu. Karena itu nanti bisa jadi sangat berguna untuk kami. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang mau tanyakan, Kak? Nggak ada sih. Oke. Iya, Kak. Gitu saya mau bertanya yang umum-umum dulu ya, Kak ya. Oke. Oke. Nah, silakan Kak memperkenalkan diri dulu. Nama, asal, umur, dan pekerjaan. Ya, jadi nama aku Amalia Mufida, biasa dipanggil Amel. Asalnya dari Surabaya. Aku 24 tahun dan sekarang aku bekerja di apoteker, menjadi apoteker di rumah sakit, di Oke. apoteker klinis. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak, biasanya kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu Kak, tiap harinya? Tergantung shift sih. Jadi kalau shift pagi itu kira-kira dari jam 8 sampai jam 4. Kalau shift siang itu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Atau middle biasanya jam 10 sampai jam 6. Yang penting sehari kerjanya 8 jam. Oke, berarti ada tiga ini ya, tiga waktu Kak ya, Tuh. tergantung shiftnya. Iya. Oke. Dan itu tiap hari apa pagi terus atau gimana itu Kak? Ganti-ganti sih, tergantung jadwalnya yang dibuat oleh atasan. Berarti kalau Senin nggak selalu pagi gitu ya? Iya, nggak selalu. Oke. Nah, tadi kan kerjanya 9 jam nih. 8. Oh, 8 jam. Hmm. Nah, sebagai karyawan yang kerja 8 jam setiap harinya, Hmm. apakah kakak itu pernah menyempatkan waktu kakak untuk mempelajari sesuatu yang di luar jam kerja gitu kak? Entah mempelajari hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan kakak atau hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan kakak. Iya, setiap hari aku selalu berusaha selalu menyempatkan waktu sih, karena pekerjaanku itu nggak bisa, makanya selalu ada hal-hal yang perlu dipelajari, jadi selalu menyempatkan untuk baca-baca dikit. Oke. Nah, eh, seberapa sering sih kak kakak tadi kan berusaha setiap hari. Cuma Ya, dalam realisasinya mm, seberapa sering sih kakak belajar di luar jam kerja itu? ya nggak sering juga sih, karena banyak capeknya. Paling seminggu 3 hari di luar Oke, weekend ya. oke. Kalau weekend sering belajar juga nggak kak? Iya, 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 heeh, sedikit. Oke, berarti Mm-mm, saya bilang 3 sampai 4 kali gitu ya dalam mm-mm, seminggu. mm-mm. Oke. Eh, alasan 3 sampai 4 kali karena nggak bisa tiap hari karena capek ya kayak. Iya, kadang-kadang kecapean juga. Oke.
Ya, terus tadi belajarnya berarti lebih sering ke arah yang sesuai dengan pekerjaan kan ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana sih sistem kakak kalau saya belajar itu? Apakah mengapa milih cara itu? Sistem belajarnya mungkin sekarang baca-baca jurnal. Terus kalau lagi males tuh paling lihat YouTube, kayak misalnya kan aku kerjanya di area cancer, jadi biasanya lihat video YouTube tentang cancer. Tuh baca-baca jurnal karena jurnal cancer juga banyak. Gitu sih. Alasannya ya, kalau Hmm. alasannya mungkin karena sudah PW ya, dan udah nyaman dengan cara belajar seperti itu dari kuliah kan emang dibiasakan baca jurnal. Kalau YouTube itu mungkin kalau sudah capek dan males baca jurnal yang ribet-ribet, jadi YouTube aja karena lebih enjoyable gitu. Hmm. Nah, biasanya kapan sih kakak itu menyempatkan waktunya untuk ya tadi baca-baca jurnal, Mm-mm. buka-buka YouTube itu kapan sih biasanya? Biasanya kalau masuk pagi ya, kalau masuk yang lain itu mungkin sampai rumah udah terlalu malam, jadi bawaannya udah ngantuk. Kalau pagi itu kan masih ada sore, masih ada malamnya waktu pulang, jadi masih bisa baca-baca sedikit. Berarti biasanya cuma waktu kerjanya shift pagi gitu ya? Iya. Eh, Oke. Kapan kakak merasa perlu biasanya belajar mandiri secara, bisa dibilang tadi secara online berarti kayak Iya betul. YouTube dan jurnal-jurnal gitu. Mm. Nah, menurut kakak, kapan kakak merasa perlu untuk belajar? Aku harus belajar nih saat ini gitu. Biasanya kalau karena aku kerja di rumah sakit, jadi banyak kasus-kasus atau banyak apa ya istilahnya, kayak hal-hal baru yang oh aku nggak pernah tahu ini. Nah, jadi aku harus belajar online karena pertama itu kan paling mudah ya. Kedua, nggak semua pertanyaanku itu dijawab sama seniorku. Jadi seniorku itu bukan tipe yang kalau aku tanya langsung dikasih tahu, itu enggak. Jadi dia lebih, ayo cari dulu nanti kita diskusikan gitu sih. Oke. Mm. Kalau misalnya saya tanya cara kakak belajar secara online, berarti ya tadi ya, soalnya kan nggak ada Mm-mm. cara tentang nggak ada cara belajar offline kan, karena kakak Iya. belajarnya full online gitu ya. Mm-mm. Nah, kadang kan namanya manusia kak ya, kadang kan Mm-mm. pasti kita ada malas-malesnya gitu ya. Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri, apa sih yang membuat kakak itu termotivasi untuk belajar secara online atau belajar lah? Mungkin karena area kerjaku itu kalau bisa jangan sampai salah, jangan sampai ada titik salah. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu tuh aku harus segera tahu, harus segera mengerti supaya nggak membahayakan nyawa orang gitu. Maka itu mungkin motivasiku buat belajar supaya aku cepet tahu, supaya nanti kalau misalnya ditanya-tanya sama pasien atau dokter, kalau ada kasus seperti itu aku bisa apa ya langsung ngerti gitu loh. Jadi nggak membahayakan orang banyak. Itu kali Hmm, ya. Jadi tergantung area kerja juga. Gitu. Kalau selain selain yang di pekerjaan kak, ada nggak hal lain yang mungkin memotivasi kakak untuk belajar gitu? Ya mungkin keinginan untuk update pengetahuan aja sih. Hmm, Karena kalau di balik lagi sih ke dunia kerjaku ya, karena pengetahuannya itu sangat update gitu, terupdate. Jadi hmm. harus segera tahu yang baru-baru gitu. Nah, tadi kan kakak bilangnya belajarnya lewat jurnal dan Mm, YouTube ya. mm. Nah, kakak pernah nggak sih nyoba aplikasi pembelajaran online gitu? Nggak harus sering pakai sih, mungkin cuma nyoba beberapa kali terus ternyata nggak enak atau gimana gitu. Pernah nggak? Ini nggak harus nyambung sama kerjaan ya. Nggak harus. Ya pernah sih, kayak dulu tuh pengen sosokan belajar bahasa lain, ya. Jadi pakai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kayak gitu. Cuman mungkin karena tidak ada waktu ya, jadi nggak terlalu sampai dalam. Tapi menurutku aplikasinya juga sudah bagus. Selain itu mungkin aplikasi-aplikasi lain yang aku coba sampai intens sih cuman itu sih. Hmm. Aplikasi apa kak itu kak boleh tahu? Ada Duolingo sama ada lagi sebetulnya cuman aku sudah lupa namanya, itu bahasa Korea-Korea gitu. Hmm, Kenapa kak waktu itu kok milih aplikasi Duolingo tadi ya? Ya, waktu itu mungkin lagi pengen belajar bahasa lain dan kayaknya aplikasi yang paling terkenal kalau urusan
bahasa-bahasa gitu kan Duolingo ya, salah satu yang cukup terkenal. Jadi aku waktu itu pengen coba aja dan mengisi waktu luang aja sih sebetulnya. Nah, berarti kan kakak waktu itu udah nyoba Duolingo. Nah, Hmm. menurut kakak, tadi kan bilangnya katanya bagus ya aplikasinya. Hmm. Kelebihannya apa sih kak, menurut kakak? Mungkin karena kita bisa start dari level sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi dia nggak, maksudnya kalau aku sudah pintar bahasa Spanyol, aku nggak harus ngulang dari awal banget. Jadi bisa Hmm, disesuaikan. Terus penampilannya juga bagus dan cukup memotivasi juga. Soalnya kalau nggak salah waktu itu tuh setiap kita naik level itu ada rewardnya. Gitu sih. Kalau nggak salah ya, aku sudah lama pakainya. hmm. Nah, kalau bicara kekurangan kak, kekurangannya apa dari aplikasi Duolingo tadi? Kekurangannya mungkin kalau waktu itu aku mulai dari pemula ya, itu naik step-stepnya itu agak lama. Jadi atau aku yang songong ya. Jadi tuh, ini aku udah bisa, kok diulangi lagi kayak gitu. Hmm, berarti untuk satu level tuh materinya atau soalnya kebanyakan gitu atau gimana? Sebenarnya ya enggak cuman terlalu sering diulang-ulang aja. Jadi Oh, membosankan ya untuk oke. beberapa kali pakai. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak ada di sini sih, tapi aku pengen tanya kak. Mm-mm. Kenapa kok kakak belajarnya untuk saat ini? Kenapa kok belajar yang sesuai dengan pekerjaan aja gitu? Mungkin hal-hal yang tentang pekerjaanku itu sudah sangat menyita waktu. Sebetulnya banyak kalau misalnya aku mempelajari yang lain-lain yang apa ya istilahnya kayak hobi misalnya ya. Sebenarnya banyak, cuman mungkin nggak ada waktunya aja sekarang. Hmm, Nggak bisa membagi waktu antara kerja, belajar, karena juga kadang-kadang ada kerjaan yang nggak selesai di tempat kerja dan harus coba pulang ke rumah oke. sama istirahat dan lain-lain. Berarti bisa dibilang belajar yang sesuai dengan pekerjaan kakak itu kayak suatu kewajiban, bukan bukan karena kakak pingin aja ya. Iya, kewajiban. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum sih udah kak. Dan ya pertanyaan-pertanyaan yang umum udah. Nah nanti untuk saat ini nanti akan aku eh, kasih link prototipe atau demo aplikasinya. Hmm. Nanti kakak bisa buka kayak prototipenya itu nanti bisa pencet-pencet pakai Hmm. mouse ini. Hmm. Nah, kalau kakak pakai HP nanti bisa langsung klik-klik di HP. Hmm. Nah, nanti misalnya layarnya udah terlihat, dibiarin dulu aja nanti kakak tunggu aku kasih instruksi untuk mencoba demo aplikasinya gitu. Oke. Bisa dimengerti kak ya. Mm, Nah, karena ini cuma prototype, jadi mm, nanti akan banyak tombol atau fitur yang nggak bisa dipencet. mm, Bahkan ada beberapa pilihan yang nggak bisa dipencet juga. mm. Tapi untuk fungsi utama, terutama fungsi yang bakal saya minta kakak untuk coba itu Mm. bisa dipencet semua. Jadi ya nggak usah khawatir. Oke. Nanti sambil nyobain prototipenya, kalau kakak ada bingung atau apa, boleh langsung tanya-tanya Mm. atau mau langsung komentari ini, mengomentari desain atau apanya itu boleh banget. Oke. Dan ya udah, sebelum dimulai apakah ada yang mau tanyakan dulu kak? Enggak ada sih. Oke. Oke. Kalau gitu kita buka. Aduh, cuma ada ini. Santai aja, Mas. Kita share screen dulu ya. Mm. Screen satu. Ya udah. Dan ini kakak bisa klik ini tombol play-nya. Oke. Nanti akan Ini kebuka. ya. Iya. Mm. Sebentar kak. Mm. Saya pastikan settingannya benar dulu. Nah, Mm. aduh, bentar kak. Iya. Ada yang salah. Harusnya yang ini. Mm. Mm. Nah, sebenarnya tadi kan saya bilang ada tombol-tombol yang nggak bisa dipencet. Mm. Nah, sebenarnya tuh di kita tuh bisa nyalain
kayak penanda mana-mana aja yang bisa dipencet. Cuma karena saya pengen ngetes seberapa dapat dimengertinya aplikasi ini, jadi saya matikan tadi apa namanya hotspotnya. Jadi kakak ya bisa mencetnya sesuai nggak kelihatan mana yang bisa dipencet gitu. Karena saya pengen tahu seberapa membingungkan nih aplikasi ini untuk kakak. Oke. Nah, pertama aku pengen kakak untuk melakukan pendaftaran manual. Jadi nggak usah pakai email atau Facebook, kan biasanya bisa pakai email atau Facebook gitu ya. Kalau gini, nah ini saya minta untuk kakak daftar manual aja. Dan nanti kalau udah sampai halaman home, boleh di stop dulu karena nanti aku mau tanya-tanya terlebih dahulu gitu. Nah ini lakukan aja sesuai dengan kakak biasanya kalau misalnya mau login gitu. Bisa baca ya, Mas? Oh ya, boleh. Ini memang sudah ada lah. Daftar kan? Oh iya, daftar. Kok sudah muncul? Iya, karena ini cuma prototipe. Oh iya, jadi nggak bisa. Maaf. Itu ya, daftar. Verifikasi. Nah ini anggapannya kakak udah menerima. Oke, verifikasi. Ini aja. Oh, nggak bisa. Harus enggak. Oke. Nah, udah sampai halaman home kayak ya. Ya. Apa ada kendala kak tadi waktu mencet-mencet atau menu-menunya gitu? Oh, nggak ada sih, cuma ternyata agak idiot aja ternyata login. Harusnya daftar. Tadi karena lupa sama pertanyaannya atau gimana kak? Atau tadi ngiranya itu halaman daftar? Lupa sama instruksinya. Oke. Selain itu kak, apakah ada kendala-kendala? Nggak ada sih. Ya, cukup normal seperti aplikasi pada umumnya. Oke. Terus untuk informasi-informasi yang Anda tadi, apa ada yang kurang atau gimana gitu? Nggak ada juga, kayaknya sudah cukup ya. Ada saran nggak kak? Atau apa yang perlu di-improve dari tugas pertama tadi? Cukup sih Mas harusnya. Nggak ada yang perlu di-improve ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu kita ke tas yang kedua. Nah, sekarang nih aku pengen kakak ngebayangin kakak itu kerja di dunia IT atau mau alih profesi ke dunia IT atau teknologi gitu ya. Dan kakak ini anggapannya mau belajar membuat web terlebih dahulu. Nah, sekarang aku pengen kakak nyoba nyari kursus tentang komponen web yang paling dasar, yaitu HTML. Nah, kalau udah nemu, nanti boleh dibaca-baca dulu detail kursusnya dan berhenti di halaman itu dulu. Jadi kakak jadi pengen jadi anak IT, pengen bikin web, terus belajar yang paling dasar dulu yaitu HTML. Oke, silakan kak. Nyari kursus ya. Oh, ini gini kan. Ini nggak bisa dilihat. Oh ini. Oh, oke. Aku ulang lagi ya, penasaran. Oke. Baru sampai dibaca kan, Mas? Iya, oke. Oke. Ada kendala nggak tadi kak waktu ini? Ini sebenarnya tadi ini sama nggak ya dengan yang ini tadi? Ini kan juga HTML dasar. Iya. Oh sama ya. Fotonya beda ya. Saya juga baru sadar.
Ya, ini sudah bagus sih menurutku, maksudnya ini topik terakhir sudah ada. Ini kursus pilihan ini berdasarkan apa, Mas? Hmm, Atau berdasarkan interestnya atau gimana? berdasarkan ini sih, kemarin tuh di kategori teknologi Mm-mm. yang sesuai dengan yang dia sering cari gitu biasanya. Oh gitu. Nah, Iya. kalau yang di luar tadi kan ada rekomendasi juga itu Mm-mm. lebih ke secara umum, jadi nggak cuma di teknologi doang. Mm-mm. Makanya di situ ada kayak tentang color gitu-gitu kan, itu kan biasanya di desain. Iya, iya. Hmm. Oke, Mas. Ya ada kendala nggak kak waktu tadi nyari ini? Harusnya nggak ada sih. Mungkin lebih enak kalau misalnya bisa search juga ya. Tapi harusnya tadi bisa ya kalau search. Sebenarnya Heeh. bisa cuma kan karena ini cuma prototype gitu Iya. ya. Dan tadi sebenarnya saya pengen ngarahin ke Mm-mm. alur normalnya sih. Makanya tadi saya menekankan Oh. di teknologi, web, dan HTML. Heeh. Jadi biar nyari itu urut sesuai dengan Mm-mm. yang di ini gitu. Iya. Menurutku sudah bagus sih kalau misalnya dibikin maksudnya dari teknologi terus dikelompok-kelompokkan lagi. Jadi orang-orang bisa tahu mereka mau fokus kemana. Oke. Iya. Nah tadi dari halaman awal banget sampai Mm-mm. kakak nemu HTML tadi, Mm-mm. eh, informasinya udah cukup nggak atau ada yang perlu ditambahin gitu? Menurutku sudah cukup sih. Sudah cukup bagus. Oke. Mm-mm. Nah terus kalau menurut kakak nih dari tadi nyoba yang tas kedua ini, Mm. apakah ada yang perlu diimprove dari desainnya? Dari desain sih nggak ada ya Mas, tapi jadi aku jadi terpikir mungkin bagus juga kalau misalnya tadi setelah aku daftar itu dibikin interestku tuh apa aja. Jadi nanti Oke. mungkin algoritmanya gimana nanti bisa rekomendasinya jadi lebih baik dan lebih sesuai sama keinginanku gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada itu dan sudah ada kategori-kategori ini ya sebetulnya sudah bagus juga sih. Cuman mungkin lebih baik kalau misalnya dikasih interest juga. Itu nggak nyambung ya tadi sama yang ini, tapi ya baru kepikiran Mas. Oke, oke. Jadi nanti biar biar rekomendasi khususnya itu bisa lebih Nyambung. spesifik ke ini ya, Nah, apa iya yang betul diinginkan betul. gitu ya. Iya. Oke. Ada saran lagi nggak kak? Itu tadi sarannya bagus. Itu aja sih kayaknya. Yang lain sudah oke. Oke. Nah kalau gitu kita lanjut ke tas ketiga ya kak ya. Hmm. Tadi kan kakak udah sampai ke HTML ya. Iya. Udah baca-baca juga kan tadinya. Heeh. Nah selanjutnya aku pengen kakak mencoba untuk membeli kursus ini dan sampai nanti muncul halaman kalau misalnya pendaftaran kakak itu pembelian kakak itu udah berhasil gitu. Hmm. Monggo. Oh ya langsung. Mana ini? Oh ya. Bentar, bentar. Oh nggak bisa. Oke. Oke. Tadi katanya gratis Mas. 150 gratis. Baru diupdate itu. Hmm. Pikir aja nggak bisa. Oh ya sudah. Eh. Oh Dari yang kebanyakan kakak udah bayar di iya. aplikasinya. Kembali. Oh udah berarti ya. Sudah. Kan sampai halaman berhasil membayar. Ah. Oke. Tadi gimana kak waktu belinya? Mungkin bisa dikembalikan ke halaman yang tadi dulu kak? Oh, bentar. Ulang dari awal nih. Iya boleh. Ada apakah ada kendala nggak waktu mencoba beli itu? Sebenarnya cukup mudah sih kayak check out ini ya belanja online biasa gitu. Itu Oh. bisa dilihat juga Mm. panah bawahnya tuh. Oh, pernah ke bawah mana? Oh, ini. Gini. Ya untuk lihat caranya Oh, iya, iya, iya. waktu mau milih-milih dulu. Heeh. Ini bagus, Mas, tampilannya. Mm. Hmm. Bagus sih, Mas, dan cukup mudah juga kayak eh seperti belanja online pada umumnya gitu ya. Hmm. Dan penampilannya juga bersih dan instruksinya jelas, banyak banyak pilih metode pembayarannya juga yang menurutku akan sangat memudahkan
orang-orang juga. Ada kendala nggak tadi waktu kakak mau ini? Nggak ada sih. Mungkin Aman ya? karena sudah terbiasa sama belanja online ya Mas ya. Jadi kayak sudah tahu alurnya juga. Oke. Nah, kalau misalnya informasi-informasi yang tadi halaman-halaman tadi, kira-kira ada yang kurang atau gimana gitu? Sudah cukup sih harusnya. Nah, untuk yang tas ketiga tadi, menurut kakak nih, apa yang perlu diimprove atau kakak saya mau kasih saran gitu? Tak ulang lagi ya Mas ya, Iya, supaya aku boleh. bisa Bisa berpikir. ngasih saran. Iya. Kalau ini kan cuma nambahin ke keranjang gitu ya Mas ya. Ini bisa dipencet ya? Oh nggak bisa. Nggak ada sih Mas. Menurutku sudah cukup sangat bagus malah. Nah, dari tampilan dan alurnya sudah baik. Ya, Berarti nggak ada saran atau masukan yang perlu diimprove ya? nggak ada sih. Sudah bagus menurutku. Oke. Hmm. Sekarang kita ke tas yang terakhir kayak. Nah, terakhir ini aku pengen minta kakak untuk kembali ke home dulu. Home. Lagi diwawancarain. Home, sudah Iya, nih, sudah di home. kan Iya. kembali ke home dulu ya. Heeh. Nah, aku pengen kakak melanjutkan kursus yang sedang kakak pelajari. Heeh. Bentar. Lebih tepatnya Oh, yang iya. judulnya memahami PHP. Hmm. Dan nanti silahkan kakak lanjutkan materi di kursus tersebut dan mengerjakan kuis yang ada sampai nanti muncul nilai hasil pengerjaan kuis tersebut. Paham nggak? Jadi kakak kan udah di home nih. Iya. Kakak melanjutkan kursus yang sedang dipelajari Heeh. kakak, yang judulnya itu memahami PHP. Dan nanti di kursus tersebut bakal ada kuis yang perlu kakak kerjakan. Nah, nanti aku pengen kakak stop di halaman ketika muncul nilai hasil pengerjaan kakak itu. Oke. Ini ya. Duh, jangan. Melanjutkan kursusnya. Bentar kak. Belum nyambung kak. Mohon maaf ya. Monggo tuliskan kak. Oke. Ada yang bisa dipencet ya Mas. Bentar kak. Iya, gak apa-apa. Jadi ngasih clue ya. Gak meremes. Nyambung udah. Nyambung ya. Ada yang bisa dipencet ya Mas. Bisa kok mbak. Coba lagi. Mbak. Iya kak. Yang mana ya? Yang ini lah. Ada yang bisa gini Mas. Lanjut belajar ini. Oh. Mungkin mencetnya kurang pas juga kak. Ini. Oh. Ini backnya gimana? Oh. Kerjakan tulis. Di flag bisa tak? Flag. Oh, nggak bisa.
Nah, oke. Dari tadi tas tadi kayaknya banyak kendalanya nih Kak. Iya. Kenapa tuh Kak? Apa ada kendala yang menurut Kakak? Mungkin Kak, coba tak kembalikan ya. Oh iya boleh. Loh, mau balik jauh banget. Iya, Ini kan silabus harusnya nggak bisa dipencet-pencet ya. iya. Betul, ini sudah oke sih. Mungkin tadi bingung, nggak paham maksudnya centang-centang ini apa. Ini maksudnya aku sudah selesai kuisnya gitu ya. Iya, Oh, jadi aku ngerjakannya ini. Kalau kayak gini berarti belum iya. belum belajar gitu Karena ya. yang sebelumnya harusnya diselesaikan dulu gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau menurut Kak, Mm-mm. bagusnya gitu atau gimana Kak? Atau bisa langsung di skip ke materi-materi selanjutnya? Menurutku sebenarnya tergantung materinya ya. Mungkin kalau di teknologi di IT harus paham ini dulu sebelum belajar ini gitu misalnya. Hmm. Kalau gitu mungkin oke kalau kayak gini. Cuman misalnya ada materi lain yang maksudnya nggak saling nyambung gitu, masih satu materi tapi nggak saling nyambung, harusnya bisa pilih gitu mungkin ya. Oh, bisa langsung ke skip ke materi-materi Iya, berikutnya jadi gitu ya? kita juga bisa milih karena kan interestnya orang beda-beda ya. Misalnya satu materi tapi aku lebih lebih tertarik sama ini. Aku pengen Hmm. belajar ini dulu gitu kan. Mungkin bisa. Karena menurutku nggak semua materi harus. Audit ya? Oke. Itu sih. Oke. Hmm. Terus kalau dari halaman ini tadi, Hmm. tadi kan yang kurang berarti menurut Kakak centangnya. Kayak awalnya Kakak nggak ngeh kalau ini tuh maksudnya udah selesai gitu ya. Iya. Kalau menurut Kakak harusnya didesain kayak gimana Kak? Biar Kakak langsung paham kok ini tuh udah selesai gitu. Lo bisa juga tulisan centangnya itu diganti tulisan selesai atau done gitu ya. Oh Jadi gitu. lebih jelas kalau itu sudah. Ini agak ambigus ya menurutku apa karena aku yang agak gimana ya. Iya, gitu. Oke. Sebenarnya bagus sih kalau dari estetikanya ya sebetulnya. Minimalis ya. Minimalis. Cuma Oke. jadi nggak paham. Ada lagi Kak? Itu sih. Bentar ya, aku ulang lagi. Ini menurutku ini kalau dikasih tombol back juga bagus nih. Oke. Jadi nanti ya kalau misalnya materinya itu nggak yang ada step-stepnya gitu ya. Aku misalnya kepencet, oh enggak aku nggak mau ngerjakan yang ini, aku ngerjakan yang satunya gitu. Oke. Berarti Terus kurang tombol back-nya. ya menurutku eh Di halaman ini lagi apa ada yang kita perlu di-improve gitu? Kayak ini kan panjang banget teks ya semua. Nah, menurut Kakak mungkin ada yang bisa dibagusin dari desain atau apanya? ya menurutku ini terlalu textbook gitu loh penampilannya ya. Hmm. Aku sebetulnya nggak masalah sih, cuman mungkin kalau ditambahin coloring atau gimana, misalnya ini dikasih apa, jadi agak beda, bukan cuman fontnya gede aja, jadi lebih bagus. Terus mungkin ini emang gini ya, mungkin kalau materi yang lain yang bisa dikasih gambar atau um, bahkan gitu mungkin lebih menarik juga sih. Berarti Gitu. lebih kayak website atau blog gitu ya? Biasanya kan di website sama blog kan kayak ada gambar-gambar atau Ya tapi gambarnya yang maksudnya yang nyambung sama, misalnya kayak farmakologi kan kayak lebih gampang kalau ada gambarnya kan Mas. Jadi nggak cuman tulisan aja. Mungkin ini materinya memang lebih cocok tulisan-tulisan ya, nggak segala paham juga gitu sih. Jadi maksudnya gambarnya masih nyambung sama materinya gitu. Oke. Kalau kayak gini tuh menurutku terlalu kayak buku biasa kayak textbook gitu Oke. sih. Jadi mungkin nanti kalau materinya lebih panjang jadi agak lebih membosankan. Gitu. Itu terus tadi kerjakan kuisnya. Nah, ini sudah bagus sih menurutku. Ini nggak ada masalah. Oke. Nah, Ya. tadi itu misalnya kita ada, bentar, kita kembali ke halaman yang tadi kayak. Nah, misalnya di halaman ini tuh kan kadang-kadang ada ya materi itu yang ngasih kayak file pendukung. Nah, itu menurut Kak bagusnya ditaruh di mana biar nggak bingung segala macam. File pendukung ini PDF gitu teman atau Ya, file-file lain. atau PPT atau apa gitu. Mungkin di paling bawah kali ya Mas.
Sebelum mengerjakan kuis ini mungkin ya. Tuh. Dikasih Iya. soalnya itu ya. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya ada lagi nggak Kak? Udah sih kayaknya. Itu aja. Oke, jadi sebenarnya tuh rencana waktu bikin aplikasinya itu semua materi itu ada di video. Cuma kan Oh kita itu tuh video tuh ceritanya. iya. Cuma kita itu waktu itu dapat apa ya? Masukan dari para pengguna bahwa mereka ini kadang-kadang nggak punya kuota atau susah dalam koneksi internetnya intinya. Ya. Makanya selain ada di video, materi itu ada juga di bentuk teks gini. Jadi untuk teman-teman yang kesusahan dalam hal koneksi internet bisa melajarinya dalam bentuk teks saja gitu. Oke, tapi tadi saran dari Kak Amel bagus-bagus juga mengenai ininya. Terus kalau misalnya secara keseluruhan nih Kak, dari Kakak apa yang perlu di-improve dari sini? Sebetulnya sudah sangat bagus sih menurutku ya. Maksudnya dari estetikanya tuh juga bagus. Dia tuh pleasant gitu loh kelihatannya. Jadi sudah cukup baik dan nggak terlalu membingungkan sih, kecuali tadi yang tentang video itu mungkin saranku jadi agak nggak berguna juga kalau itu video. Nah kalau video itu sudah oke, jadi kalau ada teksnya kayak gitu juga udah oke juga. Terus Jadi nggak berguna apa videonya? Enggak, maksudnya saranku jadi nggak berguna karena aku nggak tahu kalau itu video, jadi aku kira boleh kayak baca buku lah aku gitu. Ya. Nah, ternyata itu video dan itu sudah bagus. Kalau lainnya sebenarnya sudah kelihatan oke juga sih. Udah cantik juga penampilannya dan nggak terlalu sulit kok menurutku. Oke, kalau misalnya dari segi apa ya keindahan, menurut Kakak apa yang perlu di-improve Kak? Udah bagus ini sebetulnya menurutku. Udah enak tuh dilihatnya ya. Oke. Iya, sebenarnya saya ada lupa menanyakan satu hal sih Kak. Jadi tadi sebenarnya setelah melakukan setiap task itu harusnya aku tanya tentang nilai kemudahannya gitu menurut Kakak dari 1 sampai 7. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih ke yang task pertama tadi kan Kakak harus login ya. Harus daftar dan sampai ke halaman home. Nah, kalau mau ngasih nilai 1 sampai 7, nilai yang Kakak kasih berapa? 7 ini paling bagus ya. Tas 1 7 sih. Cukup mudah, penampilannya oke, tidak membingungkan juga. Tas 2 tadi yang cari kursus. Iya, cari kursus. 6 mungkin ya. Kenapa Kak? Kenapa nggak 7? Atau bisa 7 sih sebetulnya, karena tadi bisa 7 kok. Kalau search-nya bisa. Tadi kan katanya emang bisa ya, cuman emang lagi nggak disettingkan. Jadi aku ganti jadi 7 aja. Nah, menurutku kalau ada search-nya sangat mudah. Yang tas 3, 7 lah, gampang. Dan sangat familiar step-stepnya dengan apa ya, belanja online pada umumnya. Oke. Terakhir nih yang kuis tadi. Yang ini tas 4 tadi mungkin 6 ya, karena centang-centangnya itu. Iya, itu bingungi sih buat aku. Sudah. Ada lagi Kak yang bisa diimprove biar tadi 7 selain centang-centangnya? Udah, kalau itu bukan centang-centang kayaknya aku 7. Itu nggak tahu apa aku aja. Yang lain bingung nggak? Cuma satu, baru satu yang diwawancarain. Oh gitu. Iya. Mungkin harusnya nggak bingungi ya, cuman aku yang nggak paham. Oke. Nggak apa. Terus untuk yang silabus-silabus tadi berarti nggak membingungkan Kak? Nggak sih, karena aku tipe yang suka. Makanya dengan silabus itu jadi aku tahu kalau misalnya kadang kan nggak bisa membayangkan kalau cuma dari judulnya aja kan, misalnya information architecture gitu.
itu belajar apa gitu kan. Jadi Hmm. dengan silabus itu aku jadi tahu, oh aku bakalan belajar ini. Jadi aku either lebih tertarik atau kayaknya ini bukan yang aku cari deh. Jadi informasi itu menurutku sangat penting kalau ada silabusnya. Plus jadi kita bisa tahu oh belajarnya tuh ada tahap-tahapnya atau ada subkategorinya gitu loh. Udah dikelompokin gitu ya. Dari dikelompokkan jadi enak. Oke. Udah sih. Oh ini aku mau tanya sebetulnya ini Oh, iya. kategorinya cuma ini aja. Iya, untuk Oh. saat ini kategorinya cuma ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang ada nanti materi-materi baru bisa ditambahin Tambahkan, juga ya, sih. oke. Soalnya sebenarnya kalau saat ini kan kita fokusnya bukan ke konten, tapi lebih ke tampilan dan kemudahan dalam menggunakan iya. aplikasinya. Berarti ada saran kategori lain nggak? Yang farmasi tadi ya? Iya. Oke. Menurutku juga lebih oke kalau misalnya, karena aku lihat ini kategorinya terlalu apa ya, kayak belajar yang berat-berat gitu loh. Kalau untuk tipe-tipe pekerja kayak aku ya, kadang itu aku pengen belajar hal yang justru sepele, misalnya kayak melukis atau journaling atau doodling kayak gitu-gitu. Makanya hal-hal yang pengen aku pelajarin tapi yang nggak terlalu penting juga sih, lebih ke biar nggak bosan aja. Oke. Nah, kalau misalnya dari tingkat kegunaan dari tas-tas yang sudah aku kasih tadi, Kak, Kakak bisa ngasih nilai 1 sampai 5 nggak? Kegunaan ya, bukan. Kalau tadi kan kemudahan. Kalau ini kegunaan. Kegunaan tuh maksudnya gimana? Ya, fitur ini seberapa berguna sih fitur ini dan segala macamnya. Mungkin untuk desainnya juga bisa tampilan ya, kecantikan itu bisa dimasukin ke sini juga. Ya 5 sih menurutku. Semuanya cukup penting tadi yang aku coba. Dan cantik juga kok ininya. Kalau misalnya ini warnanya bisa diganti-ganti sesuai keinginan gitu juga bagus kali ya. Oh gitu. Iya. Berarti kakak pengennya bisa ini ya. Ya itu tidak krusial sih tapi. Oke. Kalau dark mode atau light mode gitu? Ya itu Oke. bagus kalau misalnya ditambahkan fitur itu. Oke. Sebenarnya untuk yang ini sekarang nih warna ini nyesuaiin dengan ini sih, dengan logonya Mount Edu. Iya makanya tadi aku bilang nggak penting sebetulnya. Iya. Tapi kalau light mode, dark mode itu mungkin cukup berguna. Aku pribadi sih prefer light mode, tapi pasti banyak orang yang prefer dark mode juga. Sama sih. Oke, itu tadi udah selesai Kak pertanyaan yang mau saya tanyakan, dan kakak udah nyobain demo aplikasinya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Kak Amel karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarain dan mencoba aplikasi Mount Edu ini. Semoga nanti ketika udah di publish bisa membantu kakak juga dalam belajar yang mengenai pekerjaan kakak dan biar nggak bosan tadi. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, terakhir Kak, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ditutup ini wawancaranya? Nggak ada Mas. Udah oke. Oke. Ya. Kalau gitu saya cukupkan dan saya akhiri. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.